Tika Panggabean, Ujo Project Pop dan Enno Lerian sama-sama terlibat dalam pembuatan sebuah film animasi. Keterlibatan mereka tentu saja bukan sebagai pemain, melainkan sebagai dubber atau pengisi suara tokoh-tokoh animasi tersebut. Begitu seringnya mereka bersama, membuat ketiga orang ini menjadi sangat akrab. Kecuali Enno Lerian, Tika dan Ujo memang sudah akrab sejak dulu. Tapi bersama Enno, keakraban mereka pun menjadi terasa berbeda. Simak saja wawancara Enno, Tika, dan Ujo yang... Huges public figure dan dia mau jadi model saya. Dan dia tampil dengan busana yang ya kayak gini, itu dilukis semua. Huges juga pingin gimana dengan badan dia itu tetap bisa diproses konsep-konsep yang saya bikin eksklusif pada busana-busana pengantin itu. Dan dia senang sekali untuk tampil gitu loh. Yang dilakukan Huges di kantor Nelwan Anwar itu baru permulaan. Pada saat peragaan busana nanti, seperti peragawati pada umumnya, ia akan berjalan di atas catwalk. Sebulan lamanya ia berlatih jalan. Untuk tubuhnya, ia juga berolahraga agar tampil prima pada saat beraksi di atas catwalk nanti. Saya luluran ya, nggak ada persiapan apa-apa, cuma Uges banyak latihan jalan, terus latihan juga treadmill. Dibilang impiannya menjadi kenyataan, sebenarnya tidak juga. Tapi ia pernah berjanji kepada teman-temannya yang berprofesi sebagai peragawati, kalau suatu saat nanti ia akan berjalan di atas catwalk. Jadi sama mereka tuh suka yang awas ya suatu hari nanti ya gue jadi model, gue bilang gitu sama mereka karena aku selalu nge-MC gitu. Terus lama-lama mereka juga jadi presenter kan, lu pada kurang ajar ya lu ya, pada ngambil kerjaan gue, aku bilang gitu. Awas ya suatu hari gue jadi model gitu. Padahal iseng-iseng ngobrol gitu. Pas kemarin ketemu, gue mau jalan, wah mereka pada teriak, oke deh. Untuk penampilan spesial Huges dengan pakaian yang dibuat spesial itu, pastinya ia pun dibayar spesial. Kalau boleh tahu, berapa sih Huges diberi honor untuk peragaan nanti? Enggak, karena pertemanan. Uges sih lebih ngelihat satu pertemanan, kedua pengalaman yang berharga baru. Setelah mengalami penundaan, akhirnya hari ini Krisdayanti bersama Anang Hermansyah dan kedua putra-putrinya berangkat menuju Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Walau tidak bisa merayakan ulang tahun di sana seperti rencana semula, Krisdayanti dan Anang tetap menyambut gembira kesempatan mengunjungi rumah Tuhan bersama keluarga. Sayangnya, kebahagiaan itu sempat diwarnai dengan suasana duka saat sang ibu yang tengah bersiap-siap untuk beribadah umroh mendapat kabar duka dari kota kelahirannya di Malang. Meski dengan berat hati, akhirnya Krisdayanti dan Anang Hermansyah terpaksa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta tanpa sang ibu. Tiga pemuda berwajah oriental ini adalah Sieh Chin Chuang, Kuo Pin Chu, dan Chang Sun Chieh. Mereka tiga dari bintang drama asal Taiwan, The Outsiders, yang tengah ditayangkan di RCTI. Kehadiran mereka di Jakarta selain untuk promo film televisi The Outsiders, juga dalam rangka jumpa penggemar yang digelar di dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Memang tidak sampai menimbulkan demam seperti grup F beberapa waktu yang lalu. Namun sejak kedatangan mereka hingga hari itu, para penggemar film TV The Outsider, terutama para penggemar mereka yang terdiri dari remaja putri sampai ibu-ibu, selalu terlihat setia menanti sekedar untuk dapat berfoto dan bersalaman dengan idolanya itu. Meski saat bertemu sudah berakhir, para penggemar The Outsider yang terlihat cukup tertib masih setia menanti. Kalau-kalau datang kesempatan tak terduga kembali untuk berjumpa sang idola. Bertambah lagi deretan artis yang rumah tangganya segera berakhir. Kabar yang beredar, penyanyi Doel Sumbang akan memulai sidang gugatan cerai yang pertama di Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa besok. Tidak banyak kabar yang terdengar dari penyanyi asal Bandung, Doel Sumbang. Apalagi kabar mengenai kehidupan rumah tangganya. Semuanya terlihat begitu tenang dan adem ayem. Namun siapa sangka, di balik ketenangan rumah tangga yang telah dibangun selama 16 tahun itu, Doel Sumbang dan sang istri Rina Rovina tengah mengalami persoalan yang cukup berat. Entah apa persoalan itu, yang jelas keutuhan rumah tangga Doel Sumbang dan Rina yang telah dikaruniai 2 orang anak terancam bubar. Kabarnya Rina telah mengajukan gugatan cerai terhadap Doel Sumbang pada tanggal 15 April lalu di Pengadilan Agama Bandung. Sayangnya hingga kabar ini beredar, baik Doel Sumbang maupun Rina Rovina begitu sulit untuk ditemui. Sebagai jalan akhir menuju kejelasan, kami mendatangi Pengadilan Agama Bandung.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung yang kami temui di kantornya membenarkan kalau Rina Rovina telah mengajukan gugatan cerai terhadap Wahyu Afandi alias Dul Sumbang. Yang jelas nama Dul Sumbang tidak ada, itu aja. Misalnya tadi sudah lihat register ya, itu adanya. Tidak ada. Ini nama Dul Sumbang tidak ada. Buka itu. Siapa tahu ada selentingannya. Karena aku gak jadi ketua majelis dengan pihak ya. Kabarnya, proses persidangan perceraian Dul Sumbang dan Rina Rovina akan mulai disidangkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2004, besok. Masih kabar dari Bandung. Selain Dul Sumbang, kehidupan rumah tangga penyanyi dangdut Ashraf juga dikabarkan tengah mengalami keretakan. Rani Yuliawati, istri pertama Ashraf, kabarnya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Ashraf yang memiliki nama lengkap Mukhtaruddin bin Abu itu pada tanggal 27 April lalu di Pengadilan Agama Bandung. Nah, prosesnya, Bu. Kan kamu Yuliawat. Tergugatnya Mukhtaruddin. Nomor perkaranya nomor 578. Tidak berbeda dengan Dul Sumbang, Ashraf yang sempat menjadi perbincangan karena kabar pernikahannya dengan Fadia Arafik itu begitu sulit untuk dimintai keterangan. Begitu juga saat kami menemuinya pada sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta hari Minggu kemarin. Saya nggak pernah terpikir sampai detik ini saya belum bercerai. Ia menolak untuk berkomentar banyak soal keretakan rumah tangganya. Lah, mereka ngomong, bagi saya nggak mau komentar apa-apa. Kalaupun saya punya masalah rumah tangga, saya pikir itu masalah pribadi saya. Saya punya cara saya sendiri untuk mengurusnya dan untuk menyelesaikannya. Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi Sulistiawati, dan selama setengah jam ke depan saya akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar dan tak kami kabar-kabari. Dan saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Tika Panggabean, Ujo Project Pop dan Enno Lerian sama-sama terlibat dalam pembuatan sebuah film animasi. Keterlibatan mereka tentu saja bukan sebagai pemain, melainkan sebagai dubber atau pengisi suara tokoh-tokoh animasi tersebut. Begitu seringnya mereka bersama, membuat ketiga orang ini menjadi sangat akrab. Kecuali Enno Lerian, Tika dan Ujo memang sudah akrab sejak dulu. Tapi bersama Enno, keakraban mereka pun menjadi terasa berbeda. Simak saja wawancara Enno, Tika, dan Ujo yang kami temui usai peluncuran film anak-anak garapan sutradara Garin Nugroho. Enno yang begitu antusias menjadi reporter dadakan kabar-kabari mengambil kesempatan pertama untuk mewawancarai kedua rekannya itu. Sebenarnya Simeone itu hanya ikut-ikut aku. Gak enak ya, Bu? Kalau aku tampil modis hari ini karena aku mau mengeceng Bumi, tapi ternyata aku salah. Bumi ternyata seorang wanita. Lucu sekali. Jadi ya, kalau aku pakai rok sebenarnya karena aku merasa gerah. Di luaran begitu panas. Kalau pakai rok ada angin-angin dari bawah. Mas speechless, gue gak bisa nanya apa-apa lagi. Oke, lanjut sekarang. Pacarku superstar, siapa tuh? Padahal sih lagunya gue tahu. Pacarku superstar. Biar hanya Simeone yang tahu siapa pacar Simeone. Pertanyaan acak Enno beralih ke rambut Tika yang berponi. Sejak tren rambut berponi mewabah, wajah Tika selalu dihiasi poni yang tertata rapi di atas alis matanya. Untuk seekor kudanya seperti aku dalam cerita ya, Bo. Aku tidak perlu memotong poniku karena dia akan rontok dengan sendirinya. Iya, dia bagaikan daun-daun di musim gugur. Dia akan rontok sendiri dan menjadikan aku lebih cantik selalu. Kayaknya yang nonton kayak gue kayak nonton orang gila gitu ya. Tidak pernah, ini juga lagi mau dipanjangin. Tidak ingin kalah dengan Enno, Ujo pun ambil bagian. Ia melontarkan pertanyaan kepada Tika. Melihat Enno seperti ini, apakah engkau ingin badannya selangsing Enno sekarang? Justru itu Enno, Siren sayangku, aku ingin bertanya, resep apa kau setelah melahirkan kau begitu langsing? Aku belum melahirkan, tapi kau lihat aku. Tetap gendut dan seksi. Mau tahu? Digencet aja dulu. Aduh, kacau loh. Kesempatan terakhir bertanya diberikan kepada Tika. Pertanyaannya diajukan kepada Enno Lerian dan Ujo.
Kepada Eno, Tika bertanya soal gosip yang belakangan menerpanya. Rumah tangga Eno dan Nayaka suaminya dikabarkan akan bercerai karena kehadiran pihak ketiga. Ya udah nggak nggak tahu, saya juga nggak tahu deh gosip apa. Pokoknya cuekin aja lah ya. Emang tidak ada gosip ya? Yang Bali itu enggak ya? Resa. Berarti gue tahu dong. Aku mau nanya padamu. Sudah kau